Indonesia punya satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya. Gerakan 30 September 1965 atau G30S, PKI. Peristiwa ini bukan sekadar kudeta biasa, tapi menjadi titik balik yang mengubah arah bangsa, mengguncang politik, dan menelan ribuan korban. Di video ini, kita akan membahas alur kejadian G30S PKI berdasarkan fakta sejarah. Mari kita mulai. Awal tahun 1960-an. Indonesia sedang berada dalam situasi yang panas. Presiden Soekarno berusaha menjaga keseimbangan lewat politik nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Di saat itu, Partai Komunis Indonesia, PKI, berkembang pesat. Dengan sekitar 3 juta anggota resmi dan puluhan juta simpatisan, PKI menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia, setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Namun, kekuatan ini membuat banyak pihak waspada. PKI sering bentrok dengan kelompok agama dan mendapat kecurigaan dari militer, terutama Angkatan Darat yang dianggap sebagai penghalang ambisi mereka. Situasi politik makin tegang, hingga akhirnya meledak pada malam 30 September 1965. Pada malam 30 September 1965, sekelompok pasukan menamakan diri Gerakan 30 September Bergerak Cepat. Mereka menculik 7 perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh merencanakan kudeta terhadap Presiden Soekarno. Peristiwa ini mengejutkan seluruh Indonesia. 7 perwira tersebut akhirnya dikenal dengan gelar pahlawan revolusi. Keesokan harinya, suasana Jakarta mencekam. Berita penculikan para jenderal menyebar cepat. Pada saat genting ini, Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad, segera mengambil alih komando militer. Dalam hitungan jam, ia berhasil mengendalikan keadaan dan menuding PKI sebagai dalang gerakan tersebut. Sejak saat itu, PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Penumpasan besar-besaran pun terjadi di seluruh Indonesia. Ratusan ribu orang yang diduga anggota atau simpatisan PKI ditangkap, dipenjara, bahkan banyak yang tewas. Jumlah korban sebenarnya masih menjadi perdebatan. Tetapi peristiwa ini jelas meninggalkan luka yang mendalam bagi bangsa. Sampai hari ini, dalang utama G30S PKI masih menjadi perdebatan. Versi resmi Orde Baru menyatakan PKI adalah pelaku utama. Namun, ada juga teori yang menyebut adanya konflik internal di Angkatan Darat. Bahkan, beberapa peneliti asing menduga ada campur tangan negara lain seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet, karena situasi Perang Dingin saat itu. Meski begitu, ada beberapa fakta yang tidak bisa dibantah. 7 perwira TNI gugur sebagai korban. PKI dilarang di Indonesia. Peristiwa ini mengakhiri kepemimpinan Soekarno dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. Peristiwa G30S, PKI adalah tragedi besar yang menjadi pelajaran penting bagi bangsa Indonesia. Bahwa perpecahan politik dan perebutan kekuasaan bisa membawa bencana bagi rakyat. Kita sebagai generasi penerus harus belajar dari sejarah, agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Bagaimana menurut kamu? Apakah dalang G30S PKI sudah benar-benar terungkap? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mendukung konten sejarah berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.